قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tentu tahu doktrin-doktrin dari para Khabib Ba'lawi, bahwa para Khabib Ba'lawi menganggap bahwa mereka ini adalah manusia yang harus dimuliakan apapun kondisinya kaum muslimin. Mau Habib yang bodoh, mau Habib yang gila, mau Habib yang ahli maksiat, tetap lebih mulia daripada ulama sekalipun. Ya. Bahkan kaki Habib yang maksiat, kaki Habib yang dilangkahkan untuk maksiat, untuk narkoba, untuk mencuri, untuk berzina, itu lebih mulia daripada kepalanya seorang kiai. Belajar dengan satu Habib yang bodoh itu sama dengan belajar dengan 70 kiai yang alim. Kemudian menjadi Habib itu lebih utama daripada menjadi ulama dan sebagainya kaum muslimin. Doktrin-doktrin yang seperti itu sering kita dengar, ya. Akan tetapi ini ada fakta terbaru lagi kaum muslimin. Dan ini sangat mencengangkan kaum muslimin. Ternyata para Khabib Ba'lawi itu kaum muslimin, mereka menganggap bahwa orang-orang selain dari kalangan Khabib Ba'lawi itu dianggap mereka seperti binatang kaum muslimin. Jadi kita ini, orang Indonesia ini, ya, dianggap mereka seperti binatang. Luar biasa, ya. Mereka begitu merendahkan orang-orang pribumi. Makanya selama ini orang-orang pribumi mereka doktrin dengan doktrin-doktrin yang membodohkan kaum muslimin. Nggak perlu belajar ini, nggak perlu belajar itu, nggak perlu ibadah ini, nggak perlu ibadah itu. Cukup cinta sama Habib saja masuk surga tanpa hisab. Jadi orang-orang pribumi ini, ya, mereka anggap memang sangat hina kaum muslimin. Bahkan ya seperti binatang. Sangat rendah sekali, ya. Dan fakta ini diungkapkan oleh seorang kiai kaum muslimin. Seorang kiai membongkar akidah, membongkar keyakinan, membongkar doktrin-doktrin dari kalangan Khabib Ba'lawi, bahwa mereka itu menganggap bahwa kelompok mereka itulah yang mulia, sementara kelompok selain mereka dianggap seperti binatang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Anggapan dari pengarang kitab An-Nahrul Mawrud min Bahril Fadli wal Jud min kalam Imam Ahli Syuhud Qutbul Arifin wa Amil Wasilin Al-Imam Al-Habib Idrus bin Umar bin Idrus Al-Habsyi. Al-Habsyi maneh. Al-Habsyi maneh. Tapi ini dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Arif billah ta'ala Ubaidillah bin Muhsin bin Alwi bin Sakaf As-Sakaf Al-Alawi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihim. Nah, ini halamannya itu halaman 3 sampai halaman 4 kitab An-Nahrul Mawrud. Kitab An-Nahrul Mawrud yang pernah kita sampaikan. Ya, ini kitabnya. Masih tulisan tangan, kitab asli kok. Kitab asli. Bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad su'ila radhiyallahu anhu indama yurwa anna jama'atan minal Arab ijtama'u faqala wahidun minhum ana amirukum faqala akhar bal ana amirukum wa kadzalikal akharun kan kullun yaqulu ana amirukum wa lam yajtami kalimatuhum ala wahidin minhum ayyakuna amiran thumma inna jama'atan minal ajam ijtama'u faqala wahidun minhum ana al-amir alaikum faqala lahu baqiyatuhum wa nahnu ittiba'aka wa amtathalu amrahu wa qadu lahu halil arab afdalu ma'aqal langqiyaduhum li amirihim awil ajam lingqiyatihim lil amir wa adabihim ma'a amirihim faqala bal al arab fa innama
hamalahum alal ikhtilafi wa di'ai kullin minhum ayyakuna amiran innama huwa ma fihim min sifatil kamal wal ihsas min nafsihi minat ta'ahuli lil imarati wastihqaqiha wa amal ajam fa innama hum kal bahaim ittiba'u kulli na'ikin intaha. Bahasa Arab ya. Kalau ada yang salah ya benarkan sendiri. Yang penting maksudnya bahasa Arab itu saya terjemah sesuai. Ketika mu'alif An-Nahrul Mawrud ini ditanya, ada peristiwa perkumpulan orang-orang Arab ini berkumpul. Orang-orang Arab itu kan tradisinya mentalnya kan bukan mental budak inlander ya. Ini jadi pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, misalkan sesuai dengan hadis Nabi. Soalnya akhirnya apa, di Arab itu sering terjadi perang. Aku pimpinan, aku kudu dari pimpinan. Jadi kalau sekarang ini ada demo-demo yang nggak sesuai, nggak menerima pimpinan penyelenggara negara, presiden kita ya wajar. Kalau kita orang ajam nggak terima dulu, yang penting ya tetap kita koreksi, kita nasihati. Begitu maksudnya. Turun kerja wis mbok osro ya. Jadi politik kamu tuh apa? Belum kerja ya. Nah, kalau yang seperti ini mirip dengan yang dilakukan Bahar Smith kaum muslimin. Ya. Ada presiden belum kerja sudah dihujat. Siapa? Pak Prabowo. Ya. Sama Bahar Smith disebut apa? Presiden pengkhianat. Belum kerja Pak Prabowo. Baru dilantik berapa hari. Langsung disebut pengkhianat sama Bahar Smith. Jadi yang diucapkan oleh Kiai Nur Ihya ini kaum muslimin persis seperti Bahar Smith. Ya. Presiden baru dilantik, belum kerja, sudah dihujat, sudah diprotes, disebut pengkhianat. Persis Bahar ya. Coba kita lanjut lagi videonya kaum muslimin. Kasih waktu gitu loh. Jadi istama'u faqala wakitu anak amirukum faqala aku ya amirmu, aku ya pimpinanmu. Sebenarnya itu aku yang pas itu. Begitu juga semuanya. Kullun yaqulu ana amirukum. Orang-orang Arab itu semua begitu. Perebutan kekuasaan, Sayyidina Umar dibunuh, Sayyidina Utsman dibunuh, Sayyidina Ali dibunuh, Sayyidina Hasan diracun bunuh, Sayyidina Husain dipenggal bunuh, dan seterusnya dan seterusnya. Antara dinasti ini saling berperang. Gantian ono perkumpulan orang ajam. Orang ajam itu non Arab. Ya termasuk kita kan non Arab. Ya semua pokoknya bukan suku Arab itu namanya ajam. Orang ajam ketika salah satu menjadi pimpinan, ya maka yang lain itu faqala lahu baqiyatuhum wa nahnu ittiba'uka. Terus kami ini mengikuti kamu saja. Jadi tidak ingin merebut tahta. Itu yang penting. Tujuan utamanya menjadi pimpinan itu bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Wam tathalu amrohu wam qadu lahu. Terus ada pertanyaan, apakah orang Arab itu lebih utama ketika orang Arab itu memiliki sifat kepemimpinan, ataukah orang ajam yang lebih utama? Lah, orang ajam itu suka mengikuti pimpinan. Nah, itu keistimewaannya gelem manut jadi makmum. Kalau falsafah kita itu ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangun karsa, ya tuturi handayani. Lingkiadhim li amirin lil amir ada bahum ma'a amirihim. Wa adabuhum ma'a amirihim. Faqala bal Arab. Dijawab oleh mu'alif An-Nahrul Mawrud ini, enggak, yang pertama itu orang Arab. Karena orang Arab itu walaupun sering berselisih ya, tapi mereka itu memiliki sifat kesempurnaan. Ini hampir sama seperti kitab karya dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Waduh, nggak saya bawa kitabnya. Fi Fakhril Arab, itu selalu mengunggulkan orang-orang Arab. Akhibul Arab li salasatin li ani Arabiyun wal Quran Arabiyun wa lisan wal janati wal janati Arabiyun, itu hadisnya dhaif, dan bahkan ada yang mengatakan ya palsu gitu, karena ada sebagian perawinya yang tak seperti tadi 2015 2016 beda-beda asbabul wurudnya sholawat busra itu ya. Akhirnya berarti ingatannya kurang pas, akhirnya wes gugur aja itu. Ada yang terputus, akhirnya wes riwayatnya hapus. Ada yang seperti itu. Jadi akibul Arab desalasin itu ada yang mengatakan doif, ada yang mengatakan maudhu. Jadi alasan orang-orang Arab itu memiliki sifat kesempurnaan dan ahli dalam memimpin. Terus wa ammal ajam fa inna ma hiya kal bahaim.
Lah orang ajam itu ya seperti hewan. Manut misalkan anjing ya. Anjing itu apa jari dorone kan ya. Sini ya. Sana ya, sana. Apa jari dorone, majikane, amire. Berarti tinggal manut dae. Katanya seperti itu. Berarti fa inna mahum kalbam. Inilah yang namanya ajaran nyeleneh, aneh, sesat, menyesatkan. Karena ada kitabnya. Kalau hanya individual, orang per orang saja, itu nggak ada dasar. Ini ada dasarnya. Oleh sebab itu nanti suatu saat, jika ada habib-habib yang nyeleneh aneh, ya jangan katakan itu perorangan, oknum individual. Enggak, ya karena ada dasarnya. Termasuk misalkan ada habib yang di jalan ketemu dengan istri orang terus dipegang susunya, itu kan jazab, itu jangan disalahkan, itu tidak atas kemauannya sendiri, itu jazab itu supaya berkah. Akhirnya muhibinnya menyerahkan istri-istrinya untuk dipegang susunya supaya memiliki 7 anak yang pandai berkuda, yang pandai balap semua. Ya akhirnya kan seperti itu. Ini namanya aneh dan nyeleneh. Bahasa kalamnya itu ya syad, itu recel, jauh lari dari aturan gitu. Fainamahum kalbahaim. Ini hampir sama seperti doktrin Yahudi. Bahkan di dalam kitab baik perjanjian lama, perjanjian baru itu memang ada perintah-perintah Tuhan yang suruh membunuh manusia sebanyak-banyaknya, itu dianggap seperti hewan. Ya ini kalau kitab seperti ini masih dipertahankan atau diamalkan khususnya di Indonesia, maka ini tidak sesuai dengan falsafah Pancasila, tidak sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh sebab itu kitab ini harus divonis tidak layak diamalkan bagi Ba'alawi sendiri, internal ataupun eksternalnya, karena menganggap orang lain itu sebagai bahaim. Bukan misalkan al-insan al-hayawanun natik, itu kan perumpamaan yang jelas, memang manusia itu adalah hayawan, itu makhluk hidup. Tapi kalau bahaim itu bukan makhluk hidup, hewan ternak, hewan piaraan. Jadi kalau habib-habib itu menganggap selain dari klan mereka itu rendah, kasta terendah, itu ya wajar karena doktrin dari leluhurnya seperti ini. Doktrin rasis namanya. Kalau memang kita ini diserang, kamu rasis, ini ada dasarnya. Gitu. Ba'alawi itu lebih rasis. Oleh sebab itu kita harus terus menyampaikan ini kepada seluruh umat Islam Indonesia khususnya. Kalau umat Islam di seluruh dunia silakan, itu tugas masing-masing warga negara di mana Ba'alawi berada. Tetapi kalau di Indonesia ya kita gitu, wajib untuk menyadarkan. Kemarin hari Selasa itu ada seorang habib dari marga Al-Kaf, ya. Salim bin Ali Al-Kaf itu meninggal dunia, ya. Ya saya sayangkan, kalau bisa ayo sadarlah, ya tobat saja, menyadari bahwa kalian itu bukan cucu Nabi, kembalilah kepada ajaran yang benar. Setelah panjenengan wae para habib Ba'alawi yang ada di Indonesia ini, bahkan yang ada di Yaman sana, Kang Mas Umar bin Hafid, Kang Mas Ali Al-Jufri, teruslah letakkan ego kalian, menganggap diri kalian sebagai keturunan biologis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami tetap akan menghormati kalian sebagai sesama makhluk Tuhan. Tidak akan kami ganti kalian kalbahaim. Habib itu kalbahaim. Saya nggak akan mengatakan seperti itu. Walaupun panjenengan mengatakan kami ini adalah fa innamahum kalbahaim ittiba'u kulli na'ikin. Jadi kami tetap akan menghormati. Karena apa? Ajaran Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam jelas. Tidak ada bedanya. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Ini sudah pesan terakhir kan di Nabi kok. Pada waktu khutbah di Haji Wada kok, ya. Beliau berpesan bahwa tidak ada yang lebih utama antara orang Arab dengan orang non-Arab, ataupun sebaliknya, atau lebih utama orang Ajam daripada orang Arab, atau orang yang berkulit merah atau putih, ya, dengan orang yang berkulit hitam. Tidak ada bedanya. Digarisbawahi illa bittaqwa. Sama seperti dawuhnya Allah Ta'ala. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini ajaran Islam universal, rahmatan lil alamin. Tidak seperti ajarannya Habib Ba'alawi yang rasis seperti ini. Gitu.
Berarti kalau ada ajaran seperti ini, berarti menyalahi aturan ajaran dari ilahi, ajaran yang disampaikan oleh Nabi. Berarti membuat agama sendiri, membuat aturan syariat sendiri. Qurannya ditentang, hadisnya ya dilawan. Kitab-kitab karya ulama-ulama eksternalnya ya disepelekan. Ya, terus jadinya apa itu? Jadinya apa? Ya buat agama sendiri saja. Buat agama baru itu loh. Agama Toreko Al-Ba'alawi ala manhajus Syawi misalnya. Ini nggak apa-apa, bisa sekalian, jangan ngaku orang Islam itu loh. Jangan ngaku orang Islam. Orang Islam itu mengharamkan zina, ya, mengharamkan mencuri. Lah Ba'alawi itu memperbolehkan ya, gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghalalkan mencuri daripada meminta. Gitu lagi. Ajarannya siapa ya? Hani Asakov. Hani Asakov mesti ini ono dasare dari termasuk mimpi-mimpi seperti ini, menyandarkan sesuatu ya yang bukan asli dari Kanjeng Nabi, itu diancam masuk neraka. Itu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Oh jelas ya. Tapi nggak takut ya. Tuh kaum muslimin ya, ternyata memang doktrin dari para leluhur Khabib Ba'lawi memang seperti itu kaum muslimin. Mereka menganggap bahwa mereka itu adalah kelompok yang paling mulia. Sementara selain mereka kelompok yang hina, orang-orang yang hina. Padahal di dalam Al-Quran jelas, ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Coba ya. Nabi Muhammad SAW pun di dalam hadis mengatakan juga, Allah la fadla li arabiyin ala ajamiyin wala ajamiyin ala arabiyin wala ahmar ala aswad wala aswad ala ahmar illa bittaqwa. Sudah jelas kaum muslimin. Tapi para Khabib Ba'lawi menganggap bahwa mereka ini mau seperti apapun tetap mulia. Selain dari kalangan para Khabib, itu tadi dikatakan kal bahaim, seperti binatang ternak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya nggak heran kaum muslimin kalau kita melihat para Khabib Ba'lawi itu memperlakukan para mukibbin semaunya. Ya, coba lihat video dari Bahar Smith, ya. Kemudian juga dari Khabib Ba'lawi yang lain kaum muslimin. Kan ada itu yang mereka memperlakukan orang-orang pribumi dengan serendah-rendahnya lah kaum muslimin. Sampai santri-santrinya Bahar saja ya, sampai cium-cium kakinya ya. Ada santri dari Khabib yang lain, ini videonya kaum muslimin ya. Mereka mencium bekas telapak kaki Khabib Ba'lawi kaum muslimin. Ya memang seperti itulah hasil doktrinan para Khabib Ba'lawi. Orang-orang pribumi yang bukan dari kalangan Ba'lawi, mereka itu tugasnya memang memuliakan para Khabib Ba'lawi. Makanya diberi nama muhibbin. Tugas mereka mencintai, memuliakan para Khabib Ba'lawi. Jadi benar-benar luar biasa kaum muslimin ya. Para Khabib Ba'lawi itu memang benar-benar merendahkan orang-orang pribumi yang bukan dari kalangan Khabib Ba'lawi kaum muslimin. Ya. Berarti selama ini ketika kita mendengar doktrin-doktrin dari kalangan Khabib Ba'lawi yang mengatakan belajar dengan satu habib yang bodoh, itu perbandingannya sama dengan belajar dengan 70 kiai yang alim. Ya, habib yang bodoh lebih utama dari ulama, habib yang gila lebih mulia daripada ulama, bahkan kaki habib yang dilangkahkan untuk maksiat itu lebih mulia daripada kepala seorang kiai yang alim. Ternyata doktrin-doktrin yang seperti itu ternyata belum seberapa. Ada yang lebih parah ternyata. Mereka menganggap orang-orang yang bukan dari kalangan Khabib Ba'lawi dianggap kalbahaim, seperti binatang ternak. Ini benar-benar merendahkan kaum muslimin ya. Ini mendahului Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan orang yang bertakwa tanpa pandang bulu. Apakah dia keturunan Fir'aun, apakah keturunan Haman, apakah keturunan Namrud, apakah keturunan Abu Jahal, Abu Lahab, dan sebagainya. Kalau mereka bertakwa, mereka mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi keturunan Nabi pun jelas keturunan Nabi. Seandainya tidak bertakwa, tidak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doktrin-doktrin para Khabib Ba'lawi itu adalah doktrin yang menyesatkan.
Mudah-mudahan para mukibin segera sadar. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.